Jokowi dan Prabowo ini selalu main catur. Sebagai lawan? Iya, sebagai lawan. Pihak berhadapan ya? Iya, pihak yang berhadapan. Jadi bidak-bidak yang dilangkahkan itu kelihatan betul bagaimana untuk menumbangkan lawan. Salah satu bidak yang dilangkahkan oleh Jokowi adalah perpindahan IKN. Jangan sampai terjadi chaos di masyarakat karena ada kekuatan yang menguasai perekonomian berapa persen ini, sepertiga perekonomian negara ini oleh segelintir orang yang bisa kemudian memicu ras dan lain sebagainya. Bank aja misalnya, sekali ras sudah hancur. Proses keluar dari Cipinang atau Salemba itu memang perlu waktu. Saya divonis itu siang hari. Oke. Lalu proses di rutan segala macam, saya harus ke mana namanya, ke Salemba untuk di BP lapasnya itu keluar kurang lebih jam 10 juga memang. Jam 10 malam juga. Nah teman-teman saya lupa ini. Jadi ini saya pakai kaos Persaudaraan Napol dan Tapol 2014-2024. Jadi ini korbannya Joko Widodo juga nih. Bung, orang banyak mengapresiasi kepada Prabowo, bahkan seorang Refli Harun pun terkejut. Loh kok bisa Prabowo keluar amnesti dan abolisi ya? Khususnya kita bicara abolisi. Lalu orang banyak mengapresiasi dan menghubung-hubungkan bahwa ini adalah proklamasi minimal sinyal bahwa Prabowo mulai memupus, menghapus bayang-bayang cengkeraman Jokowi. Gimana menurut Anda? Ya begini, banyak spekulasi tentunya. Tapi satu spekulasi yang baru saya dengar dari seorang teman, ini menarik untuk dikemukakan. Begini, kita tahu bahwa indikator ekonomi kita tuh kacau semua. Pertumbuhan ekonomi saja cuma 4,87, which is di bawah Jokowi masih. Di bawah, padahal targetnya 8%. Sekarang 5% saja belum tercapai. Semua indikator tuh turun. Dan biasanya yang begini-begini kan ditolong oleh investasi biasanya. FDI. Untuk foreign direct investment. Foreign direct investment. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kasus Tom Lembong ini tersiar ke luar negeri. Mereka kan waduh, ini nggak ada kepastian di Indonesia ini. Kalau begitu, bagaimana mungkin seorang yang mengimpor, ya kan begitu, sebuah barang dan kemudian menjadikannya nilai tambah, kok tiba-tiba dianggap salah? Dipidana ya? Iya kan? Kan permasalahannya adalah antara gula kristal putih sama gula kristal mentah. Dan logika pengadilan mengatakan harusnya yang diimpor gula kristal putih, biar pajak impornya lebih banyak, bea masuknya lebih gede, ya kan? Kan nggak masuk akal jadinya. Dan bisa dimonopoli oleh BUMN karena yang bisa langsung gula kristal putih BUMN. Kalau begitu ngapain ada yang namanya perekonomian, pilar ekonomi kan ada negara, ada swasta, ada koperasi. Nah, ngapain kalau ada kita mendorong misalnya perekonomian swasta untuk membuat nilai tambah sebaik mungkin? Kalau kemudian dengan policy seperti itu, ya kita nggak perlu dong mengimpor bahan baku. Nanti karena kalau kita impor bahan baku tuh pajak impornya kecil, kan logikanya kan aneh. Udah gitu bilang katanya Tom lebih pada ekonomi kapitalis daripada ekonomi Pancasila. Makin absurd aja. Makin absurd. Nah karena itu keabsurdan seperti ini yang kemudian ada tantangan langsung kan.
barangkali kalau seandainya konstelasi politik Prabowo nggak terlalu lah ini pendukung Anies, pendukung Jokowi, pendukung ini, barangkali dia belum terlalu ini. Tapi saya seorang teman mengatakan kepada saya, Prabowo minta data intelijen soal ini. Ya walau alam kita juga nggak tahu kan, data intelijen, dan kemudian itu hasilnya. Kalau Tom Lembong itu tetap dihukum, itu akan semakin memperberat berdampak. Jadi buruk. Jangankan 8%, 5% pun kedodoran ya. 4, ya. Nah itu kalau kita bicara mengenai citra pemerintahan, bayangkan pemerintahan ini rating approval aja jadi masalah, apalagi indikator yang real seperti ekonomi. Iya. Oke, itu dari sisi ekonomi. Sekarang kita balik ke sisi politik. Betul nggak sih spekulasi, anggapan, dugaan, atau lebih pada harapan kalau menurut saya? Kalau saya menerjemahkan begitu, bahwa Prabowo betul-betul menghapus bayang-bayang Jokowi. Kalau saya iya dan tidak ya. Kenapa saya iya yang tidak? Tidaknya kenapa? Gini, kalau kita lihat beberapa indikator ya, kelihatan betul ada persaingan antara Prabowo dan Jokowi. Misalnya soal putra Trisno kan? Sudah dipecat, Kunto Arifibowo, sudah dipecat, sehari kemudian balik lagi. Tapi ada juga fenomena Hasan Nasbi. Sudah mengundurkan diri, tetap dipertahankan. Itu bacanya gimana gitu tuh? Ya, saya kira bacaannya adalah Jokowi dan Prabowo ini selalu main catur. Sebagai lawan? Iya, sebagai lawan. Pihak berhadapan ya? Iya, pihak yang berhadapan. Jadi bidak-bidak yang dilangkahkan itu kelihatan betul bagaimana untuk menumbangkan lawan. Nah, saya mendapatkan ini misalnya dari seorang pengamat juga yang saya baca, dan saya setuju. Salah satu bidak yang dilangkahkan oleh Jokowi adalah perpindahan IKN. Dia berharap bahwa akan dilanjutkan. Kalau IKN pindah, maka Prabowo akan di sana, sementara wakil presiden di sini. Dibalik. Iya kan? Karena dia menjadi ketua aglomerasi kan? Aglomerasi ya. Iya kan? DKI dan sekitarnya. Ya. Nah, itu orang menganggapnya itu bukan hanya sekedar ingin dia legacy pindah ibu kota, tapi itu sebuah strategi. Iya. Oleh Prabowo di stop itu. Cara nyetopnya adalah tidak ada perpindahan. Bahkan saya mendengar bahwa dari seseorang yang bertemu langsung Prabowo di luar negeri, orang Indonesia yang cerita kepada saya, dia bilang sampai 10 tahun pun saya nggak akan pindah. Dua periode ya? Iya, maka saya percaya bahwa Prabowo tidak akan pernah memindahkan ibu kota. Cuma dia lip service tetap dilanjutkan, tapi dengan anggaran yang sangat terbatas. $1 miliar dia ngomong waktu di Davos. Jadi nggak signifikan kan, dan tidak juga dibos secepat-cepatnya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya lagi adalah rupanya bidak baru lagi Gibran kemudian cari wilayah-wilayah pencitraan, lapor mas dan lain sebagainya, kemana-mana kemana-mana dia kasih susu, kasih makanan dan lain sebagainya. Pokoknya dia politik pencitraan aja. Sama Prabowo kelihatannya di stop ini, sampai kemudian ada sinyal yang mengatakan bahwa Gibran akan disuruh untuk menyelesaikan masalah Papua. Di Papua, betul. Langsung pemimpin pemberontakan itu bilang, emang bisa apa dia? Karena itu permasalahan yang tidak gampang. Iya, judulnya Ketua Percepatan Pembangunan Papua, keren sekali tuh berkata di sana. Jadi karena itu menurut saya memang permainan catur ini terus menerus. Jadi betul ya, Bung Refli setuju ya bahwa ini adalah bukan cuma sekedar sinyal, tapi sekaligus provokasi Prabowo bahwa ini jurus gua di papan catur ya, gua bukan penerus lo, begitu kurang lebih nggak? Iya, karena begini, kan katanya Jokowi guru politiknya Prabowo. Ya, itu diklaim berkali-kali. Guru politiknya. Tapi betul barangkali Dr. Tiva ya, saya harus jujur, saya dengar dari Dr. Tiva. Dalam hal apa guru politik? Dalam hal sen kanan belok kiri. Menarik. Jadi Prabowo, hidup Prabowo, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Tapi besoknya Pertamina diaduk-aduk. Padahal kita tahu Reza Khalid misalnya, so long time dia menjadi backbone-nya Jokowi misalnya. Betul. Itu kan menarik jadinya. Tapi dia terus memuji-muji, tetapi Pertamina, Timah, kemudian dia embat. Nah, dalam konstelasi penegakan hukum
orang mengatakan, saya juga setuju bahwa kejaksaan itu kelihatannya sudah lebih dipakai. Ya, sudah berada di bawah kendali Prabowo, tetapi KPK masih dikendalikan oleh apalagi polisi. Jokowi. Karena kan polisi juga di sana. Oh, ya, ketuanya masih bintang 3 aktif baru pensiun kemarin ya. Iya. Bung, ini saya sebetulnya senang mendengar ulasan seperti ini karena ini walaupun bukan analisis saya, ini harapan saya. Iya. Saya berharap bahwa Prabowo berhenti menjadi bayang-bayang dari Joko Widodo. Tapi pada beberapa kasus lain kan menunjukkan bahwa dia Solo masih begitu dominan. Misalnya pada tadi sebut-sebut kasus Kunto ya. Iya. Kunto kan saya mendengar dari seorang bintang 4 bahwa itu adalah pesanan dari Solo. Iya. Dan ternyata Prabowo sempat bermain sebentar, begitu surat dari Wanjakti selesai serapat, diajukan ke Sekmil, informasi saya terima, Sekmil turun ke Teddy ke Prabowo marah sebetulnya, tapi dia biarkan saja, dengan harapan bahwa Panglima akan mengoreksi, gitu loh, karena perintah Solo kepada Panglima, tapi ternyata diumumkan saat itulah baru Prabowo marah dan dikembalikan. Tapi itu kan menunjukkan bahwa dia sampai masih membiarkan tangan-tangan Jokowi bekerja bahkan untuk selevel Panglima TNI kalau informasi yang saya dapat dari bintang 4 itu benar. Ini kan menunjukkan bagaimana ya bahwa Prabowo itu ya walaupun sering kanan belok kiri tapi faktanya kan dia masih tetap ada pengaruh luar biasa dari Solo ini. Gimana? Ya, pertanyaan saya begini, apa yang membuat Solo kuat? Kan itu dulu kan yang membuat kemudian Prabowo perlu waktu untuk melakukan konsolidasi. Menurut saya ada 2 faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Faktor dalam negerinya adalah untuk sementara para konglomerat atau para oligarki ini menjadikan Jokowi sebagai bumper atau sebagai bidak catur untuk dimajukan dalam hal negosiasi. Karena Prabowo itu cara berpikirnya agak beda. Dia kan sesungguhnya sosialis kan sebenarnya, dari bapaknya Sumitro kan. Tapi Jokowi tidak kuat-kuat banget kalau hanya oligarki tanpa dukungan kekuatan China asing. Saya mendengarkan misalnya bagaimana Jokowi mengatakan Xi Jinping itu sebagai big brother. Itu kan luar biasa menurut saya. Kakak besar dia bilang. Belum lagi isu-isu di baliknya ya. Soal ya dia diperkenalkan dengan Xi Jinping sejak berapa tahun sebelumnya dan lain sebagainya. Cina mempersiapkan segalanya dan lain sebagainya. Nah, saya mempercaya itu sebagai sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan Prabowo sebelum dia sama sekali menghilangkan pengaruh Jokowi. Karena begini, secara teoritis tidak ada yang namanya penguasa ini ingin berbagi. Kalau bisa semua kenapa mesti bagi orang lain ya? Watak kekuasaan itu kan ingin sendirian, apalagi secara de jure memang begitu. Presiden masa berbagi dengan seorang mantan presiden. Berbagi sama wakil presiden aja dia nggak mau kan begitu. Iya kan? Nah, karena itu dia masih menghitung kekuatan Jokowi, terutama tadi misalnya gini, paling gampang adalah yang ditakutkan Prabowo barangkali adalah kelumpuhan ekonomi. Saya dengar itu. Let's say terjadi apa-apa, capital flight misalnya. Saya dengar itu. Kan kalau tidak ada bensin, ya mau bicara ideologi dan lain teriak-teriak kalau tiba-tiba rakyat nggak bisa makan dan tidak ada, bahkan tidak ada uang cash untuk dibelanjakan misalnya, atau tidak ada bahan pokok karena disabotase dan lain sebagainya, maka pemerintahan kan akan jatuh, nggak akan kuat menghadapi rakyat. Nah, menurut saya dia menghitung betul langkah-langkah itu, jangan sampai terjadi chaos di masyarakat karena tadi ada kekuatan yang menguasai perekonomian berapa persen ini, sepertiga perekonomian negara ini oleh segelintir orang yang bisa kemudian memicu ras dan lain sebagainya. Bank aja misalnya sekali ras sudah hancur. Apalagi kemarin kan ada data juga bahwa kekayaan 4 keluarga sama dan lebih besar daripada 100 juta rakyat Indonesia. Makanya, kan edan sekali itu ya. Dan ini rasionya luar biasa. Kalau dia bertindak misalnya ya dengan melakukan apalah ya, sedikit ras misalnya kan, kemudian capital flight misalnya,
Walaupun kita sudah ada capital yang di luar negeri sudah pasti ada kan, tapi kan kalau dia bedol desa ya itu perekonomian itu lumpuh. Nah, rupiah pasti anjlok lagi. Iya, menurut saya itu yang dikhawatirkan. Dan kalau lihat cara kerjanya, Prabowo ini sepertinya gaya-gaya intelijen begitu cara. Iya, jadi kalau dia barangkali betul-betul dia pakai betul nasihat intelijen untuk membuat sebuah kebijakan. Termasuk Tom Lembong ini menurut saya analisis ini mengatakan Anda nggak bisa terus begini karena ini akan memunculkan ketidakpercayaan. Jadi gini, dia akan menghitung kira-kira dampak negatifnya terhadap Jokowi dan pendukungnya sama dampak negatifnya terhadap dunia internasional yang mau berinvestasi. Dalam kasus Tom Lembong, menurut saya dia berhitung bahwa dampak internasionalnya jauh lebih kuat, karena dampak kepada Jokowi bisa direkonsiliasi. Ya mungkin nanti ada tukar minta permakluman lah. Ya, atau ada tukar tambahnya nanti yang kita barternya ya. Tukar tambahnya nanti sebentar lagi kita akan tahu. Tetapi yang paling penting adalah dampak internasionalnya dalam hal komitmen investasi dan lain sebagainya, ini yang dia cegah dulu.